Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melaksanakan kembali pembelajaran secara online atau daring untuk mapel fikih kelas 9 MTS semester genap. Kali ini kita akan membahas bab yang keenam, yaitu pengurusan jenazah dan harta waris. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Kalian perhatikan peta konsep berikut ya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Yang pertama ada pengurusan jenazah, kemudian takziah dan ziarah kubur, kemudian ketentuan waris. Baik anak-anak, untuk pengurusan jenazah ini ada meliputi ya tata cara memandikan jenazah, kemudian tata cara mengkafani jenazah, kemudian mensolati jenazah dan juga mengkuburkan jenazah. Baik. Tapi kali ini kita akan fokus hanya membahas mengenai tata cara mensolati jenazah. Oke anak-anak, hari ini kita akan fokus pada pembahasan mengenai tata cara mensolati jenazah. Baik, kita lanjut. Kalian perhatikan ya, gambar berikut ini. Ini adalah beberapa gambaran tentang pengurusan jenazah. Ada mengkafani, ada mensolati, ya. Kemudian juga ada ziarah dan juga pembagian harta waris. Silahkan kalian cermati. Baik anak-anak, kita fokus langsung ke materi mengenai sholat jenazah. Kalian perhatikan. Diawali dari pengertian sholat jenazah. Apa sebenarnya sholat jenazah itu? Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dengan tujuan mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafankan. Hukum melaksanakan sholat jenazah adalah fardu kifayah ya. Jadi sholat jenazah ini terdiri dari 4 takbir dan hukum dari pelaksanaan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya ya, apabila ada sebagian ya muslim yang sudah mensolatkan, maka yang lain gugur kewajibannya. Oke, baik anak-anak, kalian perhatikan ini adalah dalil ya yang berkaitan dengan perintah melaksanakan sholat jenazah. Kalian bisa lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita baca bersama. Sallu ala sahibikum. Ya, yang artinya adalah sholatkanlah jenazah sahabatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang kafir tidak wajib disolati karena mensolati mereka hukumnya haram. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 84. Silahkan kalian cermati dan kalian baca. Baik anak-anak, Pak Guru bacakan artinya. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, ini adalah larangan untuk mensolati orang-orang kafir. Baik, anak-anak bisa dipahami ya? Ya, kita lanjutkan pembahasannya. Kemudian syarat sholat jenazah apa saja? Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Kemudian, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali kalau pelaksanaan sholat ghaib. Ya, ini berbeda tentunya.
Oke ya, anak-anak bisa dipahami ya. Ini adalah syarat pelaksanaan sholat jenazah. Bisa kalian baca sekali lagi, silahkan. Baik, kalau sudah kita lanjutkan dengan rukun sholat jenazah. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah niat. Ya, jadi sholat jenazah ini harus niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Ya. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, mendoakan jenazah. Yang ketujuh, mengucapkan salam. Ya, ini adalah rukun sholat jenazah. Kalian perhatikan dengan baik. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat jenazah. Apa saja yang termasuk sunnah dalam pelaksanaan sholat jenazah? Yang pertama adalah mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. Ya, jadi mengangkat tangan itu termasuk sunnah. Merendahkan suara bacaan atau syir. Kemudian membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, berdiam sejenak setelah membaca doa takbir keempat sebelum salam. Dan yang keenam, disunahkan juga banyak jamaahnya. Ya, semakin banyak jamaah sholat jenazah, maka insya Allah akan semakin baik. Bisa dipahami anak-anak, ini adalah sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat jenazah. Kalian cermati kembali. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Ya, yang ketujuh adalah memperbanyak shaf. Ini juga termasuk bagian dari sunnah dalam pelaksanaan sholat jenazah. Ya, sama seperti yang di atas. Ya, banyak jamaahnya dan itu juga banyak softnya. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya adalah cara melaksanakan sholat jenazah. Hal ini penting sekali, maka dari itu kalian wajib memperhatikan dengan baik. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa sholat jenazah sedapat mungkin dilakukan dengan cara berjamaah. Jika jenazah itu laki-laki, maka imam mengambil posisi di samping kepala dan makmum mengambil tempat di belakangnya secara berbaris-baris. Jika jenazah itu perempuan, maka imam berdiri di samping perutnya. Ya. Kemudian setelah imam dan makmum mengambil posisi seperti ketentuan tersebut, maka sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 kali takbir. Pada takbir pertama disertai dengan niat mensolatkan jenazahnya. Oke, adapun tata caranya nanti kita akan bahas lagi secara lebih detail. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah membaca niat sholat jenazah. Kalian perhatikan untuk jenazah laki-laki. Niatnya sebagai berikut. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, niatnya usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Kemudian untuk jenazah ghaib, niatnya usalli alal mayyitil ghaib. Ya, nanti bisa disebutkan nama fulannya, nama orangnya. Arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Kemudian setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi yang pertama adalah niat sholat
jenazah disertai dengan takbiratul ihram. Anak-anak semuanya, demikianlah niat untuk mensolati jenazah. Jadi niat dilaksanakan ketika takbiratul ihram. Setelah takbir pertama, kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian yang ketiga adalah takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammadin. Ini yang paling singkat, ya. Bisa ditambahkan dengan sholawat yang lainnya tentu. Kemudian melaksanakan takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini untuk jenazah laki-laki. Kemudian untuk jenazah perempuan membaca Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita ulang, setelah takbir yang ketiga membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk laki-laki. Kemudian untuk jenazah perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Silahkan kalian hafalkan, ya. Kemudian setelah takbir yang keempat, ya, kemudian membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk jenazah laki-laki. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kita ulang lagi, untuk jenazah laki-laki setelah takbir yang keempat berdoa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk jenazah laki-laki. Kemudian untuk jenazah perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Baik, sudah paham anak-anak? Yang pertama adalah niat. Kemudian setelah niat, takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir yang ketiga membaca doa yang tadi sudah Pak Guru sebutkan. Kemudian ya setelah takbir yang keempat juga membaca doa yang sudah kita tadi baca bersama-sama. Oke anak-anak. Nah kemudian setelah selesai membaca doa, ya, setelah takbir yang keempat, kemudian salam. Berarti sholat jenazah sudah selesai. Bisa dipahami anak-anak? Nah, selanjutnya posisi imam. Tadi sudah Pak Guru jelaskan. Nah, ini adalah gambaran ilustrasinya. Kalian perhatikan. Jenazah laki-laki, ya, untuk jenazah laki-laki, ya, imam berada di samping kepala, ya. Kemudian untuk makmum berjajar, ya, di belakangnya. Seperti ini. Kemudian untuk jenazah perempuan, ya, imam ini berada di sekitaran perut, ya. Ini untuk jenazah perempuan. Kemudian makmumnya di belakangnya seperti ini. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sholat ghaib. Juga sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sholat ghaib adalah sholat jenazah yang dilakukan seseorang ketika jasad mayit tidak berada di depan orang yang sholat, baik karena sudah dimakamkan maupun berada pada tempat yang jauh. Adapun tata caranya ya sama dengan sholat jenazah biasa, ya. Yang beda itu pada niatnya saja. Ini adalah pelaksanaan sholat ghaib. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah,
Dalilnya apa? Dalilnya terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Pak Guru bacakan artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kematian An-Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tempat sholat dan membariskan shaf, kemudian bertakbir 4 kali. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat ghaib merupakan juga sebuah hal yang perlu dilakukan. Ya, ini adalah dalil tentang sholat ghaib. Baik anak-anak, setelah kalian tadi mencermati penjelasan Pak Guru dari awal sampai akhir, silahkan sekarang kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, jelaskan pengertian sholat jenazah, kemudian tulislah dalil tentang perintah sholat jenazah, jelaskan posisi sholat jenazah untuk jenazah perempuan, bacaan apakah yang dibaca setelah takbiratul ihram. Kemudian jelaskan pengertian sholat ghaib. Ya, silakan kalian kerjakan untuk latihan. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Semoga kalian bisa memahaminya dan silahkan kalian mencoba untuk praktek di rumah kalian masing-masing dengan bimbingan orang yang lebih tahu tentunya ya. Bisa orang tua kalian atau bisa bapak ibu guru. Baik anak-anak semuanya, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila dalam Pak Guru menyampaikan materi ada kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.